kemarin tak dongkrak nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sholawat rumien, mugi-mugi kita nanti semua yang ada di dunia ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pada malam hari ini kita akan menghadirkan yang menjaga penjaga lagi. Dari kemarin penjaga, yang sekarang ini penjaga piramida yang ada di Jepang, yang ada sekarang ini di bawah laut. Karena mediator kita ini yang paling cocok, Mas Inung. Langsung saja, mumpung ada Mas Inung. Soalnya dari kemarin saya sudah menjadwalkan, Mas Inungnya lagi absen terus. Yang belum subscribe, mohon di subscribe. Nah, untuk apa subscribe? Agar kita semangat membuat konten sejarah-sejarah itu, biar semangat. Yang kita utamakan itu sejarah. Nah, langsung saja ya Allah, ya Faqaidim, ya Allah dengan sesuatu yang menjaga piramida yang ada di bawah laut, yang ada di Jepang sana, dengan sin dan berita sang Hyang hadir. Allah hadir masuk dalam tubuh mediator, penyusupnya hancur, selaras dalam tubuhnya mediator. Allah masuk. Teng. Lihat. Tidak cukup. Wadahnya jadi cukup seluas samudra. Menjadi fleksibel, wadahnya cukup untuk mediator. Ataupun sampai masuk mediator cukup. Cukup. Penyusupnya hancur. Siapa ini? Kok langsung tertawa gitu? Apa? Dan sang Hyang menjadi wujud aslinya. Duduk sini. Wujud apa sampean itu? Hah? Wujudnya apa? Kok seperti itu kelakuannya? Menjadi paham bahasa Indonesia, translate bahasa Indonesia. Wujudnya apa? Banyak. Dengan sang Hyang penjaga yang asli, yang ada di piramida bawah laut, yang ada di Jepang. Ya Faqaidim, dengan dan sang Hyang hadir. Allah masuk, penyusupnya hancur. Yang asli saja. Maaf tadi penyusup, kuntinya mediator yang masuk, ternyata kacau. Bisa dengan sang Hyang bahasa Indonesia lengkap jelas Allah. Bisa ndak sampean menceritakan sejarahnya tentang piramida yang ada di Jepang, yang ada di bawah laut? Nggak bisa. Kenapa?
magnetik tertabrak. Apa? Elektromagnetik tertabrak di sini. Jadi pemikiran sampean, ingatan sampean masih di sana, tersambung. Gimana? Sudah tersambung? Sudah menyambung. Tapi alirannya kurang kuat. Sok biar dengan sambung aja. Biar sallallahu alaihi wasallam tersambung. Oh, barokah salawat masuk, tersambung. Buka. Itu piramida apa cak jenis? Karo. Sama gak ada ceritanya kita. Gak tahu dulu, men. Ini kita bicara dengan sejarawan. Katanya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Saman bisa nggak menceritakan? Di lembah saja. Enggak, saya mintanya di laut. Sampeyan golek masjid piramida apa jeneng? Di atasnya saja. Semuanya. Itu terbuat dari yang membuat di zaman apa? Dari segi atas benteng yang lapisan paling atas dan luar sendiri tersambung dengan bangsa Nisnas. Siapa? Isnas. Siapa itu Isnas itu? Lapisan luar. Isnas. Kalau diukir sejarahnya itu dengan suku Maya lebih tua mana? Lebih tua, lebih dahulu bangsa Nisnas daripada suku Maya. Apa jeneng? Berarti di zaman Lemuria. Nah ini loh Ya, piramida Yonaguni. Benar sampai dari sini. Lemuria dan Sumeria. Lemuria dan Sumeria. Sampean benar tadi menjaga di sini. Lapisan luar. Lapisan luar. Kenapa kok ada yang lapisan luar? Kenapa yang nggak masuk yang lapisan dalam? Sungguh para hewan yang diutus ke situ untuk menjaganya. Oh, ya udah lapisan luar nggak apa-apa. Yang penting ada informasi. Nah, gini, itu yang membuat bangsa Isnas. Untuk lapisan luarnya. Untuk lapisan luar. Yang lapisan dalam yang membuat bangsa siapa? Sebetulnya manusia berras. Saya ingat bergelar para sangyang saja. Yang bergelar para sangyang. Berarti masuknya di zaman Sangyang Wenang atau sebelumnya? Ya, Sudah di zaman itu. tidak zaman itu. Sudah di zaman itu. Sudah di zaman itu. Berarti Sangyang Nur Cahyo itu. Nabi Sis. Malaikat. Dikenal di bangsa kami bangsa malaikat. Bangsa malaikat.
begini, sudah nggak usah cerita lagi. Kayaknya saya sudah ditusuk untuk berhenti berpikir sejenak untuk ke arah situ. Nah, begini, tujuannya dibuat piramida itu apa? Penyeimbang. Penyeimbang. Kenapa kok adanya di bawah laut? Apakah dulu itu daratan yang terkubur oleh bak tsunami yang luar biasa di zaman Nabi Nuh? Sesuai dengan ingatan saya, itu penyeimbang. Titik nol bumi. Titik nol bumi yang di sana. Jadi titik nol bumi itu nggak hanya satu. Ada banyak. Berarti titik nol bumi itu kan, bumi kan bulat ya. Berarti titik nolnya itu kan pasti kan banyak, nggak hanya satu kan ya. Karena berputar bulat pasti nggak ada ujung. Pastinya banyak titik nolnya. Banyak. Nah, dibuatnya penyeimbang, apakah ada terjadi sesuatu kok sehingga para leluhur itu membuat penyeimbang? Diciptakannya penyeimbang. Yang keras suaranya. Alat antara titik nol bumi yang menembus ke galaksi Bima Sakti dan mengeluarkan elemen-elemen magnetik yang membuat seimbang daerah tersebut ketika dibolak-balikkan. Oh, jadi di situ ada kekuatan medan magnet yang besar. Seperti itu. Sehingga jika bumi ini berputar, tidak merasakan adanya putaran. Berkat salah satunya malaikat jin tadi. Oh. Penyeimbang itu tadi ya. Berarti apakah itu mempunyai hubungan dengan piramid-piramid yang ada di dunia ini? Itu khusus. Itu khusus, Yonaguni itu khusus. Apakah mungkin ini sesuatu ini? Karena di Jepang itu banyaknya gempa bumi, makanya dibuatlah piramid itu. Makanya disebut piramid penyeimbang, karena sering dibolak-balikkan sejak zaman para malaikat datang. Oh, yang membuat gempa bumi banyaknya di laut itu apa? Apakah ada lempengan yang itu? Mataku loro. Trondalu sering lewat situ. Apa? Trenggalu? Siapa itu? Trenggalu apa? Ular. Ular? Itu hewan? Nyata? Hewan bumi? Di bawah. Hewan bawah bumi. Memang ada kehidupan? Ada, biasanya 3 ekor. Oh. Itu yang membuat gempa. Jadi dibutuhkan penyeimbang di situ. Berarti wujudnya itu piramida untuk menyeimbangkan sesuatu yang bergerak. Karena seringnya bergerak sejak zaman para malaikat. Apakah Trengguni itu hanya di situ? Apakah berkeliling seluruh dunia? Apa? Piramid itu khusus dibuat untuk di bawah laut. Untuk
Ada daratan. Tidak ada. Enggak ada. Kalau itu sambungannya sama Atlantis juga nggak ada. Negeri. Atlantis. Sambungannya tidak ada, tapi sambungan antara perancang dan alat ini ada. Oh, jadi yang merancang alatnya itu untuk membuat piramida itu juga ada hubungannya. Arsitekturnya didatangkan dari situ mungkin ya. Apa begitu? Perancang pembangunan. Arsitek. Arsitek itu tukang yang membangun, yang merancang. Oh. Ahlinya ahli, core of the core. Ini kamu bawa energi apa? Kok sehingga penonton ini pusing? Energi untuk menjaga situ. Positif apa negatif sana? Unsurnya itu. Dua arah dan dua energi. Dua arah dan dua energi. Nah, energi positifnya itu untuk apa? Mas murni. Mas murni. Kalau negatifnya? Para penyedot kekuatan ataupun energi yang di situ. Para penyedot inti bumi. Berarti itu piramid itu sebagai segel juga seperti itu. Sebagai segel dan juga merupakan berbahan-bahan langka. Sudah banyak yang tahu, sudah sering diselami. Sudah banyak yang tahu. Memang piramid Yonaguni itu ditemukan secara tidak sengaja. Mau diangkat tapi tidak bisa. Karena medan magnetnya terlalu kuat. Karena menancap di bawahnya. Oh, menancap itu. Ada yang bahan untuk menancap ke tembus bumi itu. Seperti itu. Paku bumi lah itu. Yang manusia di sana hanya bisa melihat. Berarti bangunan itu sangat berguna sekali untuk orang Jepang itu. Kalau jika bangunan itu dirobohkan, apa yang terjadi dengan Jepang? Air laut naik. Air laut, tsunami lagi. Berarti tsunami yang kemarin itu yang sangat parah itu juga akibat kebocoran itu, bocornya energi itu. Perang. Seperti itu, perang gaib ya. Antara itu tadi. Ya, itu dampak salah satunya perang yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Oh. Perangnya terjadi dan efeknya akan nyata. Oh, seperti itu. Sampai segitunya ya. Ya sudah, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya asalnya. Saya sudah pusing. Energi sampai ini negatifnya yang dikeluarkan ke saya ini. Di sini dingin. Iya, tapi energi negatifnya jangan dikeluarkan ke saya. Kembali. Ya udah, langsung kembali ke tempatnya ya. Iya. Kembali ke tempat asalnya hatinya. Allah. Dengan sampean iblisnya tarik Allah. Nah, memang tadi energi yang besar, memang ada iblis yang menyusup. Karena saya nggak mau cari tahu lebih luas, karena ada iblis yang menyusup. Karena memang penjaga yang hadir masih belum Islam, masih belum Muslim, jadinya banyak sekali penyusup. Nah,
yang kita ambil perbincangan kita, bahwa piramid Yonaguni dibuat sebagai titik nol dan sebagai penguat atau yang sering kita kenal sebagai dorpal. Tapi di sana bukan hanya dorpal, tapi sebagai piramid lebih besar lagi. Mungkin tekanan yang ada di sana, medan magnet ataupun tekanan alam itu lebih dahsyat yang ada di sana. Nah, itu sudah dipikirkan oleh leluhur bahwa kedepannya pasti akan ada bergejolaknya bumi, makanya diciptakan, dibuatlah penyeimbang. Nah, ini pasti sangat luar biasa teknologi pada zaman dahulu, bisa mengetahui statistik gempa ataupun statistik yang lain yang akan menimpa kaum di masa depan. Luar biasa, subhanallah. Nah, ini mungkin salah kata ataupun salah kalimat ataupun salah ucapan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.